Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabahul khair. Kaifa halukum ayyuha abna'it thalaba? Hal antum khair? Alhamdulillah. Nabda hadad dars bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Fi hadhil fursa sa'aqra lakum tasful kudur faman yasmahu fal yaqul hadir fal yarfa yada. Al awal Andi wal akhir Zainal. Sukron fi kudurikum. Wal an sanat rusu an al adabu fi ukhwati. Hal antum musta'idun? Baik. Ukhruj kutubukum aftahu safhah wahidatun wa khamsuna. Baik. Dalam pembelajaran ini kita akan sampaikan pelajaran terkait adab memilih teman. Namun sebelum kita melanjutkan ke dalam pembelajaran, Ustadz akan sampaikan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah untuk mengetahui dalil memilih teman. Kemudian mengetahui kriteria teman yang baik dan mengetahui manfaat memilih teman yang baik. Di samping itu, sebagai tugas dan materi yang kita pelajari lebih kontekstual, maka ananda para santri sekalian nanti akan mendapatkan tugas menganalisis pergaulan di masyarakat serta mampu membuat poster ajakan memilih pergaulan atau teman yang baik. Adapun aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan, yang pertama tentu kita akan membaca dalil memilih teman beserta artinya. Kemudian memahami kriteria teman yang baik. Kemudian mencari data terkait pergaulan remaja yang diakibatkan dari pertemanan yang tidak baik, akhirnya terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga tentu menganalisisnya dengan dalil yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir adalah ananda sekalian akan diperintahkan untuk membuat poster ajakan memilih teman yang baik. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita suarakan yel-yel kita ya. Akhlak tasawuf menyejukkan hati, melembutkan hati. Baik, terima kasih. Baik, pertama sekali kita akan membaca hadis, yaitu terkait dengan adab memilih teman. Kita lihat hadis ada di hadis Bukhari dan juga Muslim. Di Bukhari nomor 5534, sementara di Muslim ada nomor 2628. Matalul jadi sis solih wassawi kahamilil miski wana fihil kiri. Fahamilul miski imma antuk biyaka wa imma anta ta'aminhu wa imma anta jidaminhu rihan tayyibatan. Wana fihul kiri imma an yuhriko tiyabaka wa imma anta jidari kan tata. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibaratkan seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi,
atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenaimu, mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Baik, secara umum hadis ini berisi tentang pengandaian atau pengibaratkan memilih teman. Memilih teman yang baik diibaratkan berteman dengan penjual minyak wangi. Sementara memilih teman yang buruk diibaratkan berteman dengan pandai besi. Nah, kita lihat bahwa berteman dengan teman yang baik di sini akan mendapatkan banyak manfaat. Kita lihat ya, ada mungkin kita akan diberikan minyak wanginya, ataupun juga kita dapat membeli minyak wanginya, dan paling minimal kita akan mendapatkan bau harum darinya. Sebagaimana kita kalau pergi ke tempat parfum itu, pasti akan kita dapati bau harum yang ada di dalam toko tersebut. Nah, itulah ibaratkan kalau kita memilih teman yang baik, kita akan tertular kebaikan-kebaikan dari teman kita. Sementara kalau kita berteman dengan orang yang diibaratkan pandai besi atau teman yang buruk, nah itu kita juga akan tertular keburukan-keburukan yang ada di dalam diri teman kita. Kalau kita pergi ke tukang las itu, ya kita bisa melihat bahwa ketika mereka melas itu, percikan-percikan apinya akan bisa mengenai kita kalau kita berada di dekatnya. Bahkan saat melas itu, tukang las itu memakai kacamata ya agar tidak terkena las, agar tidak terkena dampak. Bayangkan kalau kita berada di dekatnya, nah, bisa jadi mata kita akan rusak. Nah, di sini artinya apa? Saya simpulkan bahwa berteman dengan orang yang baik akan menambah kebaikan demi kebaikan dalam diri kita. Sementara berteman dengan orang yang tidak baik atau yang buruk akan menambah keburukan-keburukan dalam diri kita. Itulah isi daripada hadis yang kita baca pada kesempatan hari ini. Nah, Anda sekalian, nanti coba dibaca ya. Nanti Ustadz akan tunjuk satu persatu ini, ya, membaca hadis yang disampaikan ini. Baik, selanjutnya adalah kriteria memilih teman yang baik. Ya. Nah, ada yang bisa membaca ini? Wa fi jumlatin fayam bagi an yakuna fi man tu'tiru sohbatahu khamsin kisolin. An yakuna akilan husnul khuluqi ghairu fasikin wala mubtada'i wala harisin ala dunia. Secara umum, hendaknya engkau pilih menjadi sahabat yang memiliki sifat berikutnya. Jadi apabila kita ingin mendapatkan teman yang baik, itu hendaknya teman tersebut memiliki kriteria atau ciri-ciri lima hal. Apa saja? Yaitu akilan, yaitu orang-orang yang berakal. Kemudian husnul khuluq, yang memiliki akhlak yang baik. Ghairu fasikin, itu bukan orang-orang fasik. Ya. Kemudian bukan ahli bid'ah, dan yang terakhir adalah bukan orang yang rakus dengan dunia. Maksud dari orang yang berakal di sini adalah ya sehat, waras, tidak gila, dan bisa mendayagunakan akal dan pikirannya. Masa ya kita mau berteman dengan orang yang
tidak berakal atau orang-orang yang berkebutuhan khusus. Maksudnya berkebutuhan khusus ini ya tidak waras ya. Nah, kita hindari berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Juga bisa orang yang berakal di sini adalah orang yang bisa mendaya gunakan akal dan pikirannya, bisa memilih mana yang baik dan yang benar, bisa senantiasa belajar. Ini masuk di dalam kategori orang yang berakal ini. Kemudian memilih akhlak yang baik. Nah, kalau Anda temui di antara teman-teman Anda yang sering melaksanakan tahajud, sering murojaah atau membaca atau bahkan menghafal Al-Quran, sering membantu Anda dalam kesusahan, nah berarti Anda sudah memilih teman yang tepat. Tetapi kalau sebaliknya, Anda itu berteman dengan orang yang sholat wajib aja tidak pernah dilakukan, apalagi senantiasa boros, bahkan mungkin mengajak Anda untuk berbuat maksiat, nah itu harus segera ditinggalkan. Nah, kriteria yang ketiga, teman yang baik adalah bukan orang fasik. Wah, salah satu ciri fasik itu adalah orang yang dia percaya pada Allah, tetapi enggan melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, ini juga tidak baik untuk dijadikan teman. Dan yang keempat, bukan ahli bid'ah. Artinya ya suka menambah-nambah sesuatu yang sudah ada tuntunan dari Rasul. Misalkan sholat maghrib itu 3 rakaat, tapi malah dilaksanakan 4 rakaat. Ya. Sholat isya 4 rakaat, malah dilaksanakan hanya 3 rakaat. Nah ini tidak baik. Atau mungkin waktu sholat itu kan 5, tetapi oleh ya ada ini sebagian masyarakat yang mengenal sistem sholat 3 waktu. Nah, jadi sholatnya itu hanya di waktu zuhur, kemudian maghrib dan juga subuh. Nah ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir adalah bukan rakus dengan dunia. Maksudnya apa? Bukan rakus dengan dunia, artinya ya menjadikan dunia ini sebagai ajang untuk terus dimakan, untuk terus diraih, untuk terus dikuasai. Ya. Nah, mungkin dalam kehidupan lingkungan madrasah belum terlihat ya orang-orang yang rakus dunia itu seperti apa. Nah, bisa dicontohkan ya, misalkan ada jatah makan nasinya setengah piring, tetapi dia mengambil jatahnya lebih banyak sehingga mengakibatkan teman-teman yang lain tidak kebagian nasi. Nah ini salah satu bentuk dari rakus dunia dalam lingkup kecil di lingkungan kita. Kalau kita berbicara di ranah masyarakat yang lebih luas, nah itu bisa orang koruptor, kemudian orang memanipulasi data keuangan. Nah itu adalah salah satu bentuk orang yang rakus dunia. Dia tidak pernah puas dengan apa yang sudah diraihnya, tapi ingin terus, tetapi tidak pernah berorientasi pada akhirat. Nah, itu adalah kriteria bagaimana kita memilih teman. Manfaatnya apa? Manfaat berteman dengan orang yang baik adalah mendatangkan banyak kebaikan. Tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, memilih teman yang baik mendatangkan kebaikan. Contohnya apa? Ya kita akan bisa lebih menjadi orang yang baik. Coba kalau lingkungan sekitar kita itu adalah orang-orang yang rajin tahajud. Ketika kita tidak mau tahajud, itu bagaimana? Nah, pasti akan malu. Oh ya. Ketika teman-teman kita menghafal Al-Quran dengan lelah, dengan letih, tapi tetap bersemangat,
kita akan turut tergugah untuk menghafal Al-Quran. Ketika temannya rajin mengerjakan tugas, kita juga akan tergugah untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Sekaligus selain mendatangkan banyak kebaikan, juga menjaga diri dari maksiat. Ketika teman-teman kita melakukan kebaikan demi kebaikan, maka maksiat pun akan terhindarkan. Berbanding terbalik nih, kalau teman kita suka melakukan maksiat, ya mungkin kita akan mudah terjerumus ke dalam maksiat tersebut. Karena nanti dalam beberapa kasus dalam masyarakat ada orang yang melakukan tindak kejahatan hanya sekedar ikut-ikutan teman. Sebab kalau tidak ikut teman, nanti akan dimusuhi, dibully, dan lain sebagainya. Itu nanti dalam masyarakat. Nanti yang harus Anda cari. Yang terakhir adalah memotivasi diri. Ya, teman yang baik ialah teman yang bukan hanya sekedar memberikan rasa nyaman, tetapi teman yang baik adalah teman yang dapat mempressure atau meningkatkan kemampuan kita untuk terus berkembang. Nah, coba kalau kita lihat, kita berteman dengan orang-orang yang cerdas, kita berteman dengan orang-orang yang gemar belajar. Hafalannya setiap minggu, setiap pekan, setiap bulan selalu bertambah. Saya belum bertambah ini, akan semakin senantiasa termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Nah, tadi kan sudah belajar ya terkait dalil, manfaat, dan juga kriteria teman-teman yang baik. Nah, sekarang Ustadz akan mengajak kalian untuk melihat fenomena-fenomena di dalam masyarakat. Sebelum nanti Ananda sekalian mencari fakta-fakta yang serupa, baik di dalam lingkungan madrasah ataupun juga di lingkungan masyarakat luas. Baik, ini yang pertama adalah kasus apa ini? Iya, balapan liar. Kemudian ada kasus teliti. Kemudian ada kasus ya minum-minuman keras. Ya. Apa yang menyebabkan fenomena atau fakta yang ini terjadi? Nah, kita lihat. Banyak hal ya yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan yang tidak baik tersebut. Ada broken home, ada frustasi, ada ajang coba-coba. Dan yang berkaitan dengan tema kita adalah kesalahan memilih teman. Ternyata teman yang salah dapat menjerumuskan kita yang salah. Nah, kelitih ini kan dimulai dari ajang-ajang pertemanan. Coba kalau kelitih ini orangnya sendiri, berani enggak? Enggak berani melakukan. Nah, itu pun juga balapan-balapan liar ini. Ya. Wah, kalau kamu nanti enggak balap, enggak keren dah. Nah, terdorong untuk ke sana. Padahal balap liar, kalau balapan resmi itu bagus. MotoGP, road race, itu atlet. Tetapi kalau balapan liar ini kan mengerikan. Bahkan terjadi kejadian terbaru di Papua atau di mana itu mengakibatkan salah satu ojek online meninggal dunia. Pun juga dengan kelitih. Nah, ini di Yogyakarta sedang ada semacam program untuk menghindari atau mengantisipasi adanya kelitih. Terbaru kan salah satu murid di sekolah swasta daerah istimewa Yogyakarta menjadi korban dari kelitih. Itu yang di antara sebabnya, banyak sebab ini kita batasi pada kesalahan memilih teman. Nah, yang terakhir sebagai bahan evaluasi ya, silakan yang pertama kalian mencari data kasus-kasus pelanggaran hukum yang berkaitan dengan yang disebabkan akibat memilih pergaulan yang salah.
Ataupun kalian juga bisa memilih kasus-kasus yang ada di lingkungan madrasah. Oh, saya menjumpai ada teman-teman ini yang begini-begini, yang tidak baik. Kalau memang ada, itu boleh juga dituliskan. Tapi yang paling utama adalah kasus-kasus yang ada di masyarakat. Anda bisa mencarinya lewat internet. Lewat internet, kemudian nanti Anda analisis dengan hadis yang kita pelajari tadi. Dan apa dampaknya. Dan setelah itu silahkan buat poster ajakan untuk memilih teman yang baik. Contohnya gimana Ustadz? Oke, jangan Ustadz ini hanya bicara saja, ini tidak bisa memberikan contoh. Ya, saya contohkan. Kalau kasusnya sudah tadi ya. Nah, ini salah satu poster yang Ustadz buat. Ya, contohnya ini ajakan ya. Jangan berteman dengan yang hanya membuatmu nyaman, tetapi bertemanlah dengan teman yang dapat memaksamu berkembang. Ya, ini adalah salah satu bentuk atau contoh yang sudah Ustadz buat. Nah, nanti tugasnya silakan dikumpulkan di ketua kelas, ya. Dan tentu pekan depan kita akan melanjutkan pembelajaran terkait dengan ria. Ya, sebelum Ustadz akhiri pembelajaran, adakah pertanyaan? Alhamdulillah. Ya, terkait dengan tugas, apakah sudah paham? Sudah paham. Ya, Ustadz ulangi, tugasnya adalah mencari kasus-kasus pelanggaran yang diakibatkan dari kesalahan memilih teman dan menganalisisnya dengan hadis. Wah, dengan hadis yang sudah kita pelajari. Dan buatlah poster yang mengajak untuk memilih teman-teman yang baik. Terima kasih. Pekan depan kita akan melanjutkan pembelajaran terkait dengan ria. Dan kita akhiri pembelajaran kali ini. Ya. Nahtatim hadat dars bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashkurkum syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.